Ah, api macam apa ini? Che Shuyao terkejut. Nyala api berubah menjadi garis dan melilit tubuhnya. Ia bahkan membakar Ki Kaisar Jiutian yang melindungi tubuhnya. Dia bahkan mencium bau kematian. Ini sepenuhnya menumbangkan pemahamannya. Perlu diketahui bahwa Ki Kaisar Jiutian lahir dari kondensasi peraturan. Itu yang terbesar di dunia dan bisa menekan segalanya. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir pun kaget. Begitu api ilahi muncul, semua kekuatan lainnya dibayangi. Zhang Xiaotian mundur setelah beberapa saat linglung. Jika bukan karena nyala api yang melintasi langit dan menyelamatkan nyawanya, dia akan dibunuh oleh Che Shuyao. Dia melihat ke sisinya dengan penuh rasa terima kasih dan melihat wajah Li Yunxiao pucat dan dia sangat tegang. Meskipun kekuatan apinya kuat, apinya tidak menyala terlalu kuat. Samar-samar terlihat seolah-olah akan padam kapan saja. Tampaknya energinya tidak mencukupi. Che Shuyao juga memperhatikan ini dan berteriak dengan tergesa-gesa. Jejak cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya dan mengalir menuju api ilahi seperti gelombang. Li Yunxiao terkejut. Api Phoenix. Sejati ini hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang. Itu tidak bisa digunakan di medan perang. Tidak mungkin ia bisa menahan lautan Kaisar Qi milik Che Shuyao. Dia buru-buru mengarahkan nyala api ke udara dan seluruh nyala api itu musnah dalam sekejap. Dia menariknya kembali ke celah di antara alisnya. Saat itulah kulitnya berubah sedikit lebih baik. Jadi itu kamu. Wajah Che Shuyao muram dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Sejak awal permainan catur, kamu sangat hebat. Tunggu sampai aku mematahkan bolamu. Mari kita lihat. Apakah kamu benar-benar hebat?" Dia berbalik, membungkuk, dan sedikit menekuk kakinya. Lingkaran Qi Kaisar Emas mulai memancar dari tubuhnya dan tersapu. Dia menatap Li Yunxiao dan Zhang Xiaotian, siap untuk bergegas. Bip, bip. Burung ular roh bersayap 9 terbang melintasi langit dan mencakar Che Shuyao dengan ganas. Serangannya barusan berhasil dihalau oleh tangan kiri Che Shuyao dan banyak bulu yang rontok. Terlebih lagi, ia terkejut dan liar, dan ia menyerang lagi. Bola cahaya putih muncul di kedua cakarnya, terus-menerus memotong ruang di sekitarnya. Itu sangat sengit. "Bajingan, pergilah ke neraka." Che Shuyao hampir mengamuk. Awalnya dia seharusnya mampu menekan semua orang dengan satu gerakan. Tapi sekarang, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jiwanya rusak dan tangan kanannya sangat kesakitan. Hal ini sangat mempermalukan hati Kaisar Jiutian. Dia meninju dengan tangan kirinya dan seberkas cahaya melesat secara horizontal, hendak menembus burung ular roh bersayap 9. Pisau naga es beku, Shen Feng meraung dan muncul di samping burung roh ular bersayap 9. Aura pedang menebas naga es. Dan cakar burung roh ular bersayap 9 juga mendorong keluar bola cahaya putih. Itu terus berputar di udara, mengeluarkan suara udara yang terkoyak dan menusuk telinga. Tornado terus-menerus terbentuk dan bersiul. Keduanya bergandengan tangan untuk melawan energi tinju. Ledakan. Serangan gabungan dari 2 puncak kultivator, realm martial. Honorable sebenarnya ditembus oleh energi tinju Kaisar Wu dan meledak di atasnya. Aura menakutkan menyebabkan keduanya terbang mundur dan darah berceceran di udara. Ekspresi Che Shuyao sangat dingin. Tiba-tiba terdengar suara genderang yang ditabu di langit. Itu seperti suara kuda besi dan tombak. Itu berubah menjadi kekuatan gelombang suara dan mengalir ke telinganya, menyerang lautan kesadarannya. Teknik pertarungan gelombang suara. Dia tiba-tiba terkejut. Dia melihat genderang perang Jiuli muncul di depan Li di kejauhan. Tangan Li terus-menerus memukul drum, menyebabkan drum bergetar tak menentu di udara. Namun, lingkungan sekitarnya setenang air. Hanya satu gelombang suara yang terkondensasi menjadi satu garis, langsung menyerangnya. Ah, brengsek. Gendang telinga Che Shuyao sangat sakit. 2 aliran darah langsung mengalir dari telinganya. Pikirannya berdengung dan kepalanya pecah. Awalnya, teknik pertarungan gelombang suara ini tidak bisa melukainya sama sekali. Namun,
Setelah jiwanya digigit oleh budak jiwa, kondisi mentalnya menjadi sangat tidak stabil. Jeje, Zhang Xiaotian membuang gonfalon pemakan jiwa lagi. Itu terbuka di udara dan budak jiwa emas bergegas keluar sambil tertawa aneh. Ia membuka mulutnya dan menggigitnya lagi. Meskipun ditusuk oleh Kaisar Qi dan kekuatannya sangat berkurang, lenggan yang melahap jiwa Che Shuyao juga sangat ternutrisi. Ia dengan cepat pulih dan menggigit lagi. Budak jiwa emas memanfaatkan momen ketika Che Shuyao kehilangan kendali pikirannya untuk tiba-tiba berubah menjadi setinggi belasan kaki. Ia membuka mulutnya dan menggigit, langsung menggigit bagian atas tubuh Che Shuyao dan terus menelan. Jeritan kesakitan Che Shuyao terdengar. Dia meraung dengan gila. Benang emas Kaisar Qi keluar dari tubuhnya dan menembus tubuh budak jiwa. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh Kaisar Qi. Dia memaksa membuka mulut budak jiwa dan langsung melarikan diri. Namun, seluruh tubuh bagian atasnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Sungguh pemandangan yang tragis. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan terus-menerus meraung. Baru saja sebagian jiwanya telah tergigit. Terlebih lagi, jenderang perang Li menjadi semakin intens. Tidak hanya menyerang lautan kesadarannya, itu juga mulai mengobarkan darah di tubuhnya, seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya. Feng Yi, serang. Cepat serang dan bunuh orang-orang ini. Dia memeluk kepalanya dan melolong kesakitan di udara. Dia akhirnya menurunkan martabat Kaisar Wu dan membuka mulutnya untuk meminta bantuan. Feng Yi sudah lama mengerutkan alisnya. Namun mengingat wajah rekannya, dia masih menahannya dengan kuat. Dia menyilangkan tangannya dan memperhatikan dengan dingin. Sekarang setelah dia menurunkan tangannya, jubahnya berkibar tertiup angin. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah. Tidak mudah baginya untuk menggunakan jurus pamungkasnya untuk menekan Kaisar Wu. Keberuntungan telah memainkan peranan besar di dalamnya. Jika Che Shuyao tidak dengan angkuh meremehkan lawannya, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang mempermalukan diri sendiri. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Feng Yi jauh lebih tenang. Dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia mengambil langkah ke sisi Che Shuyao dan mulai memeriksa lukanya. Kemudian, dia mengambil pil dan memberikannya padanya. Dia menyuruhnya duduk bersila di udara dan memulihkan diri. Lalu dia mengulurkan tangan kanannya. Sejumlah besar Kaisar Qi melonjak dan mengepung Che Shuyao. Itu membentuk ruang pertahanan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, mencegahnya terkena dampak lagi. Meskipun tindakannya sangat normal, hati Li Yunxiao tenggelam saat melihatnya. Tindakan Feng Yi secara langsung mencerminkan kepribadiannya yang tenang dan mantap. Setiap gerakan yang dia lakukan dilakukan dengan hati-hati. Ini membuktikan bahwa orang ini benar-benar ahli dalam pertempuran. Bahkan jika Che Shuyao yang sombong lainnya datang, mereka tidak akan mampu menanganinya, apalagi ahli yang lebih menakutkan seperti Kaisar Wu. Semua orang merasa seolah-olah ada batu berat yang menekan hati mereka, dan suasana hati mereka menjadi sangat tertekan. Tatapan Feng Yi menyapu setiap orang sebelum akhirnya tertuju pada Zhang Xiaotian. Matanya berkilat tajam saat dia mengangguk. Kamu, semuanya sangat baik. Zhang Xiaotian merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya ketika dia ditatap. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan melepaskan budak jiwa emasnya untuk menghalangi di depannya dengan ekspresi panik. Semua orang juga menjadi gugup. Di bawah tekanan Kaisar Wu sudah sangat sulit bernapas. Namun, mereka semua bertekad untuk bertarung sampai mati, jadi suasana hati mereka sedikit rileks. Membunuh seseorang hanyalah masalah mengangguk ke tanah. Jadi bagaimana jika itu adalah Kaisar Wu? Bisakah dia membunuhku untuk kedua kalinya? Sepertinya kalian semua sudah mengambil keputusan. Aku akan menyerang sekarang. Wajah Feng Yi menjadi gelap dan ekspresinya menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Zhang Xiaotian. Dari semua orang yang hadir, dia dianggap orang paling berbahaya, jadi prioritasnya adalah membunuhnya. Zhang Xiaotian segera tersentak.
Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan jarinya merobek udara dan menembus budak jiwa emas, mengarah ke kepalanya. Bam! Tiba-tiba, bel mini muncul di depan kepalanya dan menghalangi kekuatan jarinya. Namun, kekuatan jarinya terlalu kuat dan membuat bel kecil itu terbang. Lingkaran gelombang suara menyebar di udara bersamaan dengan bunyi bel. Selanjutnya, setelah kekuatan jari diblokir, angin kencang yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Wush, adik muda, Zhang Xiaotian dan orang-orang dari Balai Api Suci yang paling dekat membela diri dengan ketakutan. Yang Mulia bela diri baik-baik saja, tetapi 3 prajurit Balai Api Suci dengan Kaisar bela diri tertembus oleh hembusan angin. Mereka memuntahkan seteguk darah dan berada di ambang kematian. Ye Fan juga mengelak dengan panik. Semburan energi menembus lengannya, menyebabkan darah mengalir keluar. Dia buru-buru mencapai beberapa titik akupuntur penting. Kekuatan yang tersisa dari jari Kaisar Wu sangat menakutkan. Wajah Tao Chan menjadi pucat saat dia bergegas merawat ketiga temannya yang terluka parah. Feng Zhu dan Qi Guang berdiri di depan Ye Fan untuk melindunginya, takut sesuatu akan terjadi padanya. Lonceng dinasti terbang bolak-balik di udara, mengeluarkan suara weng-weng, menciptakan gelombang suara konsentris yang tak terhitung jumlahnya di udara. Akhirnya, ia membuat lingkaran dan terbang kembali ke tangan Li Yunxiao. Ketika Imperial Bell terkena kekuatan jari, dia juga mengalami serangan mental yang sangat besar. Meridian jantungnya rusak dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, tetapi dia masih pantang menyerah dan semangat juangnya tidak berkurang. Zhang Xiaotian adalah yang terkuat di antara mereka. Jika dia dibunuh dengan kekuatan jari, maka tidak perlu melakukan pertarungan ini. Ini akan menjadi pembantaian sepihak. Oleh karena itu, dia harus menyelamatkan Zhang Xiaotian meskipun dia terluka parah. Senjata mendalam tahap ke-9. Feng Yi tercengang. Melihat bel mini di tangan Li Yunxiao, otaknya mengalami korsleting. Untuk menyempurnakan cincin penjinak binatang 5 elemen tahap ke-9, berapa banyak nyawa yang telah dia bunuh? Itu masih merupakan produk setengah jadi. Dan ampas di ruang ini masing-masing memiliki senjata mendalam tahap ke-9. Bahkan wajah Feng Yi yang biasanya tenang berubah menjadi sangat muram. Apakah ada keadilan di dunia ini? Mungkinkah setelah tinggal di sekte selama bertahun-tahun, senjata mendalam tahap ke-9 dapat diproduksi secara massal di daratan? Atau mungkinkah seorang alkemis master yang gila telah menemukan metode untuk menyempurnakan senjata mendalam tahap ke-9 secara berkelompok? Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Kalian benar-benar mengejutkanku, Feng Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak dapat lepas dari jalan takdir yang telah ditentukan. Saat aku muncul, nasibmu telah ditentukan. Adapun persenjataan mendalam di tubuhmu, aku akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Wajahnya menjadi dingin dan cahaya berkumpul di tangannya. Cincin penjinak binatang 5 elemen yang terhubung dengan pikiran dan jiwanya muncul. Itu memancarkan cahaya ilahi 5 warna dan tumbuh lebih besar di udara. 5 bayangan mini Rat King berlari pada poros cincin. Mereka terlihat lucu dan menggemaskan, sangat menarik bagi perempuan. Tapi saat ini, tidak ada yang menyukai mereka. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.